92,5 FM Perompak RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, senang sekali ya saudara pendengar sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali dalam siaran pembinaan bahasa daerah Bugis. Saya Dewi Satriani berharap saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat budaya. Hari ini kita akan membahas sapaan sederhana tetapi syarat makna dalam bahasa Bugis, yaitu kata iye dan tabe. Telah hadir bersama kita nih sahabat budaya narasumber kita dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Siapa namanya nih Ibu? Oh, Carmila Sari. Carmila, jadi bukan Carmila. Iya. Iya. Baca sesuai dengan ejaan saja. Oh, Masya Allah. Oke, Ibu Carmila Sari SSM Hum. Iya. Nah, baik Bu, hari ini topik kita yang kita bawakan mengenai iye dan tabe, kesantunan penjaga martabat masyarakat Bugis. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, bolehkah Ibu menyampaikan terlebih dahulu mengapa topik iye dan tabe ini penting untuk kita bicarakan hari ini? Silakan. Baik Mbak. Terkait dengan iye dan tabe, mungkin setiap hari kita pasti selalu menggunakan kata tersebut ya. Iya, terbilang sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang jauh-jauh lebih sopan di saat kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iye dan tabe itu adalah salah satu bentuk hasanah dalam kearifan lokal suku Bugis, sehingga setiap hari itu tuturan itu mengiringi kalimat yang kita tuturkan di dalam bahasa Bugis. Nah, selain itu kata tersebut iye dan tabe terbilang sederhana tadi, tetapi dia itu memiliki nilai kesantunan. Nah, sebab makna iye dan tabe itu menunjukkan adanya penghormatan kepada lawan tutur kita atau lawan bicara kita. Nah, iye dan tabe ini bukan hanya sekedar sapaan, melainkan ini keduanya, kedua kosakata ini merupakan cerminan dari kesantunan, adabnya kita di saat bertutur dengan seseorang, dan falsafah hidup orang Bugis. Nah, ketika sapaan ini sudah jarang digunakan, maka kita akan merasa kehilangan nilai. Hilang bukan hanya kata, tetapi kehilangan nilai di saat kita menghargai dan memuliakan lawan bicara kita atau memuliakan sesama manusia, seperti itu. Oke, baik Bu. Dalam bahasa Bugis bagaimana konsep kesantunan itu dipahami? Oke. Di dalam bahasa Bugis itu tentu kesantunan berbahasa dalam bahasa Bugis itu tentu memiliki nilai-nilai budaya. Di dalam bahasa Bugis, suatu pertuturan akan dianggap santun apabila suku tersebut memiliki, artinya di dalam setiap bahasa itu memiliki kesantunan berbeda-beda. Jadi kesantunan yang dimiliki oleh suku Bugis tentu akan berbeda dengan kesantunan yang dipahami oleh suku-suku lain. Jadi semua itu tergantung dari budaya masing-masing. Nah, kesantunan dalam bahasa Bugis itu secara tradisional itu disimbolkan dengan kalau di dalam aksara lontara kita bacanya sa ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia s. Sa itu kalau di dalam bahasa Bugis kan aksara lontara itu kan menyerupai belah ketupat. Sulapapa kalau dalam bahasa Bugis, sulapapa wala suji. Nah, yang bersumber dari sulapapa itu bersumber dari semua bentuk aksara lontara, artinya sulapa itu sumber dari semua bentuk aksara lontara. Nah, simbol sa atau s itu dapat dimaknai sebagai sawang, artinya tempat keluar. Nah, tempat keluar kalau kita berbicara itu adalah mulut. Tempat keluar yang disimbolkan dengan mulut. Nah, melalui mulut tersebutlah keluar sada atau bunyi. Sada kalau dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Indonesianya bunyi. Nah, bunyi itu tersusun dalam menjadi sebuah kata. Menjadi sebuah kata kalau dalam bahasa Indonesia itu ada. Ke bahasa Bugis itu ada. Jadi tersusun menjadi ada atau kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna. Nah, berdasarkan hal tersebut
dari sawang, kemudian sada, ada. Nah, itu ada muncul Bugis memiliki namanya papaseng atau pesan yang diwariskan secara turun-temurun, yakni sada mapabati ada. Dalam bahasa Indonesianya itu bunyi mewujudkan kata, kemudian ada mapabati gau. Ada mapabati gau, kata yang mewujudkan perbuatan. Nah, kemudian gau mapabati tahu, perbuatan mewujudkan manusia. Nah, ada di sini merupakan tuturan yang keluar dari mulut. Jadi ada kata yang kita ucapkan, itu disebut sebagai ada. Ada dapat menyakiti dan dapat juga menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu tetua Bugis menunjukkan mengingatkan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut merupakan asal muasal dari perbuatan harus menunjukkan derajat kemanusiaan. Jadi derajatnya kita itu tergantung dari bagaimana caranya kita menggunakan kosakata yang akan menunjukkan kesantunannya kita kepada orang di saat kita berbicara seperti itu. Nah, bahasa itu bukan hanya menentukan corak budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan berpikirnya kita. Jadi kosakata itu bukan hanya menentukan budaya, tetapi bagaimana itu menunjukkan caranya kita berpikir. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana kesantunan itu dipahami sebagai penjaga martabat masyarakat Bugis? Dalam budaya Bugis, kesantunan berbahasa itu sangat erat kaitannya dengan falsafah hidup masyarakat Bugis. Falsafah hidup masyarakat Bugis itu kita kenal dengan pangadereng. Nah, pangadereng itu adalah produk norma masyarakat Bugis yang di dalamnya itu berisi unsur-unsur yang keseluruhan mengatur pola perilaku kita sebagai orang Bugis. Nah, unsur pangadereng itu ada 4 unsur yang di dalamnya itu ada ade atau adat kebiasaan, kemudian ada rapang, perumpamaan, penyempurnaan kebiasaan masyarakat, kemudian ada wari atau pelapisan sosial atau silsilah keturunan, dan yang terakhir itu ada bicara, pengadilan. Nah, pangadereng dapat itu dimaknai sebagai kepandaian kita dalam menempatkan diri sesuai dengan situasi dan lawan tutur. Nah, salah satu unsurnya yang bisa kita sesuaikan dengan pola kesantunan ini adalah terkait dengan ade tadi. Ade make ada, yaitu aturan dalam adat bertutur. Aturan dalam adat bertutur artinya berbicara bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga perasaan, harga diri dan martabat orang lain atau lawan tutur kita. Oke, sip. Baik, Bu. Karena ade ini merupakan salah satu unsur penting, berarti berbicara santun itu adalah hal yang wajib secara sosial ya? Kesantunan itu di dalam berbicara itu merupakan hal yang sangat wajib, karena seperti lagi masyarakat Bugis mengenal ada yang disebut sebagai nilai sipakatau, yang berarti saling memanusiakan, dan sipakalebi yang berarti saling memuliakan. Nah, dalam konteks berbahasa, kita tidak boleh memperlakukan lawan bicara kita seolah-olah itu tidak bernilai. Nah, jadi kita perlu memilih kata-kata di saat kita berbicara itu, kita perlu memilih kata-kata yang menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana caranya kita menghargai orang lain. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi ilmu bahasa nih, ya, kesantunan berbahasa itu bagaimana, Bu? Baik, Mbak. Kalau dari sisi linguistik, kajian linguistik, kesantunan berbahasa itu dalam kita pelajari di dalam pragmatik. Dalam pragmatik. Jadi dalam pragmatik itu kesantunan dipahami sebagai strategi komunikasi untuk menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Nah, kesantunan ini berfungsi untuk menghindari konflik.
Iya, iya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang santun itu sebenarnya bukan bukan hanya ke diri kita, tetapi bagaimana cara kita menghargai orang lain sehingga tidak ada konflik yang terjadi di saat kita bertutur dengan lawan tutur kita. Selain itu untuk menjaga muka dan harga dirinya lawan tutur kita. Seperti itu. Dan selain itu juga kita dapat menciptakan suasana yang harmonis, saling hormat menghormati di dalam percakapan atau di dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kita harus memahami bahwa setiap budaya itu memiliki ukuran kesantunan yang berbeda-beda. Ya. Nah, apa yang dianggap santun dalam budaya Bugis belum tentu sama dengan budaya lain. Karena itu memahami kesantunan dalam berbahasa daerah berarti juga kita memahami identitas budaya kita sendiri. Nah, seperti kata iye dan tabe ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kesantunan dalam berbahasa Bugis yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu ya. Oke, dari makna dan fungsi dari sapaan iye seperti apa ini? Iye secara secara sederhananya iya itu adalah iya kalau di dalam bahasa Indonesia. Iya itu adalah iya. Namun di dalam bahasa Bugis iya ini memiliki adalah sebuah jawaban yang mengiyakan atau menyanggupi suatu permintaan dengan pilihan kata yang santun, halus dan penuh dengan penghormatan. Nah, sapaan ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya orang yang kita hormati, atau dalam situasi-situasi resmi kita berkomunikasi. Nah, sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita gunakan. Contohnya mungkin dalam kalimat bahasa Bugis itu, misalnya dalam percakapan. Wedingga uinreng bobok tak. Apakah saya bisa meminjam buku tak? Nah, tentu kita akan mengucapkan dengan untuk menunjukkan rasa menghormati lawan tutur kita gunakan iye tainren nih. Iya, silahkan dipinjam. Gitu. Nah, selain itu mungkin ada contoh kalimat misalnya upata melo joka pasae. Kapan Anda mau ke pasar? Itu biasanya tuh kita langsung mengatakan, biasanya kita tidak mengatakan nulle bahaja fi, tapi untuk menghargai lawan tutur kita ya kita mengatakan ye nulle bahaja fi ujoka atau nulle tetek 10 pi ujoka, mungkin saya akan berangkat ke pasar besok, ataukah mungkin saya akan pergi ke pasar itu sekitar pukul 10 seperti itu. Nah, selain itu mungkin contohnya seperti ini, engkamiga indok tak mailokam bicara. Nah, apakah ibu kamu ada? Saya ingin berbicara. Nah, itu kita biasanya tuh langsung kita untuk menghargai lawan tutur kita ya kita gunakan iye engkamui tatajeni wolireki. Iya, ibu saya ada. Tunggu saya panggilkan. Nah, itu contoh-contoh kalimatnya. Nah, jawaban-jawaban tersebut yang menggunakan kata iye ini terdengar halus dan menunjukkan sikap menghargai lawan tutur. Nah, menjawab panggilan dengan sapaan iye juga ini merupakan sapaan hormat dan halus, sehingga harga diri seseorang itu lawan tutur kita itu tidak merasa terancam dan tidak menyinggung perasaan. Seperti itu ya. Mbak, ya. Apa sih bedanya dengan kata iyo Bu? Kata ini juga kan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana nih? Iya Mbak, selain kata iye tentu ada satu kata yang sering juga kita gunakan ya, iyo. Nah, iyo juga berarti sama dengan iye, artinya sama, iya. Tetapi tinggal nilai rasanya yang berbeda. Iyo itu dianggap kurang santun jika digunakan kepada orang yang lebih tua. Ya, dianggap kurang santun apabila digunakan dalam orang yang lebih tua, kemudian dalam situasi resmi. Nah, menjawab iyo itu kepada orang tua itu kita dianggap kurang sopan, kurang santun.
meskipun mungkin tidak bermaksud kasar ya, tapi kalau misalnya kita mengatakan iyo, itu nilai rasanya berbeda lagi dengan kata iya tadi. Meskipun mungkin sama iya, maknanya sama, tapi nilainya yang berbeda, nilai rasanya yang berbeda. Contohnya Puranoga manrena orang tua menyatakan menanyakan dengan lemah lembut, tetapi kita menjawabnya iya Purana. Itu terlihat kasar ya, kurang sopan. Nah, benar. Baiknya itu kita sebagai anak berbicara dengan orang yang lebih tua, terkhusus mungkin ke orang tua, itu gunakan kata iye Purana. Itu bentuk kita menghargai orang tua kita. Nah, itu yang nggak kasar tadi. Nah, selain iyo itu sebenarnya ada juga ya. Kalau kita berbicara itu karena kita menggunakan kata idi deh. Idi idina joka. Kadang itu juga kita ada lawan kata idi itu iko kamu. Idi itu lebih halus ya, lebih sopan. Iya, dibandingkan kalau mungkin kita menggunakan ikona, kamu saja. Itu kan kalau mungkin sebaya ya mungkin enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ke lawan tutur kita lebih tua, itu tidak sopan. Iya. Idina. Iya, kita saja. Idina atau idimi? Idina. Oh, idina. Iya. Oke. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke sapaan tabe. Nah, apa makna dan fungsinya ini, Bu? Tabe. Tabe itu bermakna permisi. Iya. Sapaan ini digunakan saat meminta izin. Biasanya tuh kalau kita ingin berlalu di depan orang, itu biasanya kita menggunakan kata tabe sambil kita agak menunduk sedikit, menundukkan badan dan menjulurkan tangan ke bawah sambil mengucapkan kata tabe. Nah, itu salah satu bentuk penghormatan. Jadi salah satu bentuk kesopanan itu tidak hanya dilihat dari caranya kita bertutur, tapi caranya kita berperilaku, caranya kita dari geraknya kita. Nah, tabe menggunakan kata tabe dan sambil menundukkan badan, menjulurkan tangan di saat berlalu di depan orang itu menunjukkan salah satu bentuk kesopanan. Nah, tabe labe kaku yolota atau tabe melok emsu itu kan sambil menunjukkan gerak kinetik atau gerak tubuh kita menundukkan badan sambil menjulurkan tangan melalui orang, itu menggunakan kata tabe itu sopan, sopan dibandingkan di saat kita hanya berlalu tanpa kata tabe dan tanpa gerak kinetik untuk menunjukkan menundukkan badan sedikit dan menjulurkan tangan, itu terlihat kurang sopan kalau di dalam bahasa Bugis. Seperti itu. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah membahas cukup panjang gitu ya tentang iye dan tabe. Nah, Ibu sebagai penutup nih, apa pesan penting yang ingin kita sampaikan? Silakan, Bu. Iya, Mbak. Mungkin iya dan tabe ini dua kata yang ya sehari-harinya itu kita sering gunakan, tapi sebenarnya kita tidak tahu ya sebenarnya bahwa kata tersebut itu memiliki nilai yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Bugis. Nah, iya dan tabe merupakan sistem leksikal yang memiliki makna sosial kesantunan. Itu pertama. Kemudian kosakata ini merupakan warisan budaya yang mengajarkan kita cara menjadi manusia yang beradab. Nah, namun perlu pula diketahui bahwa kesantunan itu bukan hanya semata-mata ditentukan oleh piranti kosakata apa yang kita tuturkan, tetapi bagaimana caranya kita juga berperilaku dilihat dari gerak-geriknya kita, gerak tubuhnya atau kinetiknya kita kepada orang lain. Nah, dengan kesantunan kita itu memperlakukan seseorang itu terlihat kita menghargai orang lawan bicara kita, penghormatan, memberikan penghormatan kepada lawan bicara kita. Jadi sebagai manusia yang memiliki derajat yang juga harus dijaga. Tidak boleh menodai derajat seseorang dengan menjawab panggilan yang menggunakan sapaan yang kurang sopan, seperti itu, atau kurang santun. Nah, sapaan iye dan tabe ini
menjadi penjaga jati diri masyarakat Bugis. Salah satu budaya yang harus kita jaga sebagai masyarakat Bugis. Karena disitulah kita mencerminkan dirinya kita sebagai orang Bugis, menunjukkan jati dirinya kita sebagai masyarakat Bugis, menjaga keharmonisan sosial dan menanamkan nilai saling menghargai kepada generasi muda. Iya. Jadi bahasa santun ini terus dilestarikan lah, terus kita gunakanlah dan kita harus memahami nilainya apa gitu. Dan digunakan dalam harus terus dilestarikan, digunakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena kita itu ada nilai sipaka tahu dan sipaka lebih. Dan tetap hidup di tengah perubahan, yang akan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Jadi perlu kita pegang itu iya dan tabe, karena kita ya ada yang namanya sipaka tahu dan sipaka lebih di dalam norma dalam masyarakat Bugis. Oke, baik Bu. Karena kita udah di penghujung acara ini, terima kasih banyak Bu atas penjelasan yang sangat kaya ini dan tentunya mencerahkan untuk kita semuanya. Untuk para pendengar, sahabat budaya, demikian perbincangan kita dalam program pembinaan bahasa daerah hari ini dengan judul Iye dan Tabe, kesantunan penjaga martabat masyarakat Bugis. Mari kita jaga bahasa daerah kita, karena di sanalah nilai, identitas dan martabat kita bersemayam. Baik, saya Dewi Satriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya. Sama-sama.